Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me Nova Biansyah. NIM saya 1320177. Saya dari kelas 13 2A 21. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer, yaitu konfigurasi mikrotik pakai virtual, karena saya nggak punya RB mikrotiknya, jadi saya menggunakan virtual. Oke, untuk konfigurasi yang pertama yaitu static root, ya, static routing. Static routing itu apa sih? Routing static atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual. Jadi kalau kalian mau menghubungkan komputer sini dan sana itu nggak otomatis, maksudnya nggak dari server langsung terhubung gitu, nggak kayak wifi itu biasanya nulis password udah terhubung itu, tapi kita harus menulis IP tersebut. Nah gitu. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan mikrotik virtual yang disediakan di mikrotik, yaitu trial 24 jam. Kalau udah trial tinggal install lagi itu kalian bisa beli virtualnya. Oke, untuk perangkat yang saya gunakan yaitu menggunakan VirtualBox, terus Windows 11, terus Windows XP, nah dan juga Windows 10 itu komputerku. Nah, jadi kenapa kita menggunakan dua komputer itu, Windows XP dan Windows 11? Kalian boleh menggunakan satu atau tiga atau empat. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan dua komputer, dua klien namanya. Yang satu saya menggunakan Windows 11 yaitu Windows terbaru, dan yang kedua saya menggunakan Windows XP. Kalian bisa menggunakan Windows XP dua-duanya, Windows 11 dua-duanya, Windows 8 dua-duanya, Windows 10. Oke, pertama kalian hidupin dulu mikrotiknya, ya, mikrotik dua-duanya. Di sini saya install dua ya, mikrotiknya dua, Windowsnya dua. Nah gitu. Jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Ya, seperti itu topologinya. Jadi urutannya dari, ya intinya seperti di gambar lah gitu. Ya, di sini saya menggunakan mikrotik 6.47.9. Kalian bisa menggunakan yang lainnya, sama aja kok, tetap sama aja. Oke ya, yang pertama kalian hidupin semuanya dulu. Dari mikrotiknya kalian hidupin, Windows XP-nya kalian hidupin, terus Windows 11-nya kalian hidupin. Udah. Jadi yang pertama kalian harus hapus dulu konfigurasinya yang di mikrotik, bener-bener bersih ya. Cara hapusnya itu seperti ini, kalian login dulu sebagai admin. Enter. Nah, terus di sini tinggal ketikkan saja sistem reset konfigurasinya, terus no default, terus yes. Oke. Terus kita enter. Terus di sini pilih Y. Sekarang kita reset yang satunya, sama login sebagai admin, password. Nah, terus kalian sama sistem reset configuration, terus sama no default. Nah, no default putih aja seperti ini, kalau nggak tahu apanya putih aja. Terus Y. Ya. Oke, yang satu udah selesai ya. Yang ini kita login lagi admin, passwordnya enter. Ternya udah di reset ya, udah jadi nggak ada apa-apa. Login admin, kok salah gitu. Nah udah bener, ternyata emang lag gitu. Oke, untuk konfigurasinya saya menggunakan Windows XP untuk klien 1, dan untuk router 1 juga saya untuk remote router 1 atau mikrotik 1. Nah, kenapa saya menggunakan Windows XP dan Windows 11, yaitu untuk menginstal Winbox, dan untuk remote, dan untuk konfigurasi gitu, dan untuk klien. Nah gitu, intinya gitu. Oke, langsung aja kita buka Winbox ya. Nah, kalian kalau tampilannya seperti ini, kalian pilih yang Neighbors, terus kalian pencet MAC address-nya, terus connect. Oke, sudah connect di router 1. Oke, ini untuk trialnya itu 21 jam lagi dan 30 menit ya, 21-30 menit. Nah itulah intinya. Di sini kita akan konfigurasi jaringan
Yang di sini kan kita ada interface tuh. Nah, 3 interface, yaitu tadi yang satu itu internet, yang kedua itu ke PC 2, dan yang ketiga itu ke router 2 atau balik ya. Coba kita, kalau lupa kita cek lagi di router satunya. Kalian pergi ke device, network setting. Nah, di sini. Oke, untuk yang kedua itu ke PC 2 atau ke Windows XP, dan untuk adapter 3 itu ke router 2 atau ke MikroTik 2. Lalu lagi ke Windows XP nya. Oke, yang pertama saya kepengin konekin ini ke ke router yang sebelah atau router 2. Saya konfigurasi yang 2 ini dulu ya. Oke, caranya masuk ke IP address. Ini saya menggunakan GUI, bukan menggunakan CLI. Kalau CLI banyak yang tidak paham. Kalau saya sih paham. Ini kalau mau pakai CLI tinggal tulis saja di sini IP address. Nah, kalian nggak tahu kan kenapa IP address ini? Gampang sekali, ini tinggal beli IP. Nah, di sini kan ada pilihan tuh. Ada IP, misalnya kalian mau ke interface. Nah, tuh. Ini tinggal pencet interface. Ini bisa, misalnya di sini ada Ethernet, kalian interface Ethernet tulis. Nah, tuh kan langsung gitu. Gampang sebenarnya pakai CLI, cuman saya mau pakai gue aja. Pilih IP, terus address, terus pilih yang tanda plus di sini. Nah, di sini saya menggunakan IP kelas C. IP kelas C itu untuk gateway untuk PC XP, yaitu yang saya gunakan itu 192.168. Di sini saya menggunakan 5.1. Nah, 2 ini 2.1. Oh iya, 2.1 aja nggak apa-apa. /24, jangan lupa dikasih netmask. Oke, ini saya atur ke Ethernet 2 ya, karena ini saya jalurkan ke Windows XP supaya bisa mendapatkan IP kelas C yang 2.1. Oke, langsung aja apply, terus oke, terus untuk tambah lagi, untuk tambahkan ke router ya, ke Ethernet 3. Oke, saya di sini menggunakan IP kelas 10, kelas A maksudnya, yaitu 10.10.10 lah maybe /24 ya, seperti itu. Nah, jika udah seperti ini, terus saya mau ke Windows 11 nya. Oke, untuk Windows 11 nya kalian sama buka MikroTik Winbox maksudnya. Nah, di sini kalian pilih yang mana aja, ini atas bawah bisa. Ini karena di Windows Plus nggak tahu jadi 2 gini, nggak tahu saya. Jadi kalian pilih yang bawah atas, itu sama aja. Oke, di sini sama aja. Kalian pergi ke IP, terus address. Di sini tekan tombol plus, terus di sini kasih IP. Ingat tadi kan di Windows XP itu IP-nya kelas A ya, kelas A itu untuk gateway router ya, untuk default gateway router ke 1 itu tadi 10 kalau nggak salah, 10 ya. Jadi di sini sama juga dikasihkan 10.20 ya. Kenapa 20? Itu harus beda bro, harus beda di sini. Jangan lupa kasih /24 karena IP nggak boleh sama persis gitu, jadi harus beda belakangnya. Itu host ID namanya. Oke, next, apply. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal buat IP untuk Windows 11 nya. Kalian pilih Ethernet 2, di sini kasihkan. Tadi kan untuk Windows XP nya itu 2.1 ya, kelas C 192.168. Di sini saya menggunakan 172 IP B ya, 172.16.1.1/24 gini. Saya menggunakan IP kelas B untuk Windows 11 nya.
Kalian juga bisa menggunakan kelas C semua atau kelas A semua, kalian boleh. Kita udah membuat IP address PC 1 dan router 1 dan router 2 ya. Coba ping dari router 1 dari router 2 ke router 1. Oke, untuk membedakan mana router 1 saya ganti identity-nya dulu. Sini R2. Apply di yang satunya juga. Sini R1. Oke, kita tes caranya itu masuk ke terminal. Caranya ping 192 10 tik 10. Jadi router ini udah connect sama router yang sebelah ya, yang router 2. Coba kita tes IP sendiri. Oke, sama. IP sendiri mau jalan, IP router 2 juga mau jalan. Cara stopnya itu Ctrl+C ya. Kita lihat apakah udah jadi juga di router 2-nya, router 1-nya. Masuk ke terminal enter, terus kalian ping 10.10.10.20 tadi punya sana ya, 20. Oke, connect ternyata untuk punya sendiri. Jadi ternyata oke. Kita ping punya klien sana, apakah jadi? Ping 172 tadi kan kalau nggak salah. 72 16 1 ya. Wow, udah jadi cuy. Nggak jadi. Belum jadi ya karena belum dikonfigurasi routing ya, route-nya tuh. Belum dikonfigurasi. Kalau IP sendiri sih bisa di sini. 192.168.2.1 ya. Nah, itu kan jadi. Untuk tadi konfigurasi IP address ya. Sekarang kita lanjutkan konfigurasi routingnya agar bisa saling terhubung sama klien-klien, terus router ke klien ke router gitu semuanya. Terhubung internet dan bisa internetan gitu. Oke, caranya yaitu kalian masuk ke IP, terus masuk ke routes ya, namanya routes. Nah, itu kalian tekan tombol plus. Oke, di sini destination address. Apa itu destination address? Oke, untuk destination address itu IP manakah yang mau disambungkan. Itu misalnya kan sana itu tadi 172 kelas B. Jadi destination addressnya di router 1 ini ya, router 1 ya di atas ini. Router satunya itu ngambil destination dari router B gitu. Jadi di sini router 2 gitu. Berarti di sini 172 ya di sini. 172 168 16 terus tadi berapa ya? 1.1 kalau nggak salah. Nah, 1.1 ya. Di sini jangan 1 tapi 0. Karena 0 itu mencakup keseluruhan IP. Jadi dari 1 sampai ke 2 berapa gitu, sampai ke akhir mentok gitu. Terus jangan lupa dikasih slash 24. Oke, untuk gateway-nya itu gateway router duanya, gateway router 2-nya itu tadi 10.10.10.20 ya kan. Kalau udah seperti ini, sekarang tinggal apply ya. Ini kalau warnanya hitam ya, atau AS, ini di sini ada logo AS, itu jadi. Dan di sini destination itu 1 atau hidup on gitu. Itu namanya itu jadi. Kalau warnanya biru itu tidak jadi. Sekarang udah ini ke sana ya. Kita coba tes panggil IP yang 172 dan lewat terminal. Ping 172.168 kalau nggak salah. Oke, jadi ya ternyata kita manggil IP yang di sana ke sini ternyata jadi. Oke, sekarang kita tinggal konfigurasi yang sebelah sana. Windows 11-nya sama saja ya. Di sini kalian pilih IP, terus kalian pilih routes. Di sini routes ya. Plus, nah di sini destination address-nya ngambil dari IP gateway punya klien
router 1. Intinya 2 ngambil 1. Intinya 2 ngambil 1 gitu. Intinya kalau 1 ngambil 2 gitu. Di sini dikasih IP yang ada di topologi itu. Intinya gateway yang buat klien gitu. Tadi kan 192.168.2.1 ya. Jangan titik 1 karena nanti yang bisa manggil cuman 2.1. Jadi kasih 0. Terus /24 jangan lupa. Gateway-nya 10.10.10.10. Kenapa titik 10.10? Itu adalah alamat gateway router 1 ya. Terus di sini alamat router 1, di sini alamat gateway kalian 1. Kalian tuliskan ya. Ini nulisnya di router 2. Oke, langsung apply. Oke. Kita tes masuk ke terminal, enter, terus tuliskan ping 192.168.1.2.1. Oke, udah connect ya. Oke, sekarang rootsnya udah jadi ya, jadi udah bisa ngakses sana intinya udah jadi. Sekarang kita tinggal memberikan IP ke klien masing-masing gitu. Oke, langsung kita konfigurasi Windows XP dulu ya. Kita ngasih IP ke Windows XP gitu. Oke, kalian masuk komputer ya. Di sini kalian pilih start. Ini kalau ini saya nggak kelihatan, saya pindah ke sini dulu. Kalian pilih start, terus control panel, terus pilih network and internet connection. Saya pindah sini lagi. Ini oke. Terus network connection. Nah, di sini pilih yang ini local area connection, terus masuk ke property, terus di sini pilih yang internet protokol TCP/IP. Kalian klik 2 kali atau bisa kalian property, terus kalian pilih yang bawah. Nah, tinggal tuliskan IP-nya ya. Oke, untuk mengecek IP-nya ini. Buka Winbox, terus buka address. Nah, ini untuk Ethernet 2 ya. Nih, untuk Ethernet 2 itu untuk ke klien sini ya. Jadi di sini 192.168 terus 2. Sini jangan 1 karena udah dipakai sama routernya. Jadi di sini dikasih 2 gitu aja. Kalau enggak 20 subnet mask /24 ya. Gateway-nya di sini itu 192.168.2.1. Kita gateway-nya ngambil yang di sini nih. Nah, ini. Terus kalian DNS-nya di sini dikasih dulu aja nggak apa-apa, nanti diganti 192.168.2.1 sama gateway-nya sama. Udah yang bawah kosong aja, terus oke, terus close. Kita cek support. Oke, di sini udah dapat 2.20. Kita panggil dari sininya ini. Nah, dari sini. Caranya tuh ping 192.168.2 titik tadi itu 20 ya. Ternyata jadi. Oke, di sini kan biasanya ada yang nggak jadi tuh, ada yang nggak reply. Contohnya seperti ini. Nih, saya kasih tahu ya. Oke, contohnya tuh seperti ini. Tim out. Nah, itu errornya tim out. Kenapa? Kalian jangan panik karena di sini itu cuman karena Windows firewall-nya kalian on. Jadi kalian tinggal masuk ke Windows firewall, terus pilih yang off. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah, nih. Ini saya pencet off ya. Terus oke. Boom. Langsung jalan dong. Oke, jadi kalau yang punya masalah seperti itu tuh caranya seperti itu, yaitu tinggal konfigurasi yang Windows 11-nya. Oke, kita sama kayak seperti tadi ya, masuk ke si network, kita masuk ke network setting. Ini kalau di Windows 11 itu sama Windows 10 itu masuk ke change adapter option ya. Nah, di sini ada Ethernet. Kalian klik 2 kali. Terus kalian pilih property. Kalian di sini pilih internet protokol version 4 ya. Terus property. Nah, di sini karena udah ada IP apa ini nggak tahu, kita obtain dulu. Dikasih tadi kan IP-nya, kita cek dulu. Mana sini? Nah, gini ya. Ini ya sini.
kita ceknya IP terus address ya, biasa. Nah itu addressnya itu yang Ethernet 2 ya, itu kan tadi Ethernet 2 itu ke Windows 11 itu 172.161 ini 1 titik, jangan 1 tapi 10 misalnya 10. Oke, di sini karena /24 diganti 255, gateway-nya 172.161.1. Kita ngambil di sini ya gateway ya. DNS juga 172.16.1.1. Oke, terus close. Kita cek apakah udah mendapatkan. Klik 2 kali, terus detail. Oke, di sini sudah mendapatkan ya. Apakah bisa dipanggil gitu dari sini? Ping 172.168.16 1 titik tadi 10. Oke, jadi ya. Oke, untuk coba kita ping IP ini ke dari Windows XP. Jadi ini masih jalan. Ping 172.168.16.10 yes. Jadi sekarang udah bisa saling berkoneksi ya. Itu tadi kalau kalian tidak berkoneksi itu kalian cek dulu Windows firewallnya itu hidup apa enggak. Kalau hidup kalian matiin dulu, terus cek lagi. Kalau emang enggak jadi berarti konfigurasinya yang salah. Sebenarnya routing statik itu sangat gampang sekali ya. Sekarang kita tinggal aksesin internet. Ini kan belum akses internet tuh. Ping 8.8.8.8 itu adalah IP Google, itu kan masih not root host. Nah itu ini ping google.com. nah itu kan masih belum bisa. Oke, caranya tetap masih di Windows XP. Kalian pergi ke IP terus address. Oke, gimana caranya bang? Nah, kalian masuk ke Windows kalian ya, masuk ke Windows kalian dulu ya buat ngecek IP yang akan kita masukkan ke sini. Itu kalian caranya seperti ini ya. Kalian buka sini Windows kalian, terus pilih yang bawah, terus network internet setting, terus di sini cek adapter option. Nah, di sini diklik di yang di sini nih, yang VirtualBox, terus detail. Nah, di sini 137.1. Nah, oke, langsung kita ke Windows XP nya lagi ya. Ini kalian tadi masuk ke IP terus address. Nah, di sini tengah tombol plus tadi ya. Nih IP-nya. IP-nya itu tadi 192.168.137.1. Itu tadi 1. Nah, nggak boleh sama. Jadi di sini dikasih 2. Nah, gitu. Terus dikasih /24. Terus di apply ini pilih Ethernet 1, ini internet. Terus apply gitu. Kalian bisa ganti di sini di interface ini kali internet gitu biar nggak keliru. Udah enter, otomatis di sini ganti tuh internet. Oke, apakah ini udah kita tes dulu apakah udah connecting. IP nya dulu ya 192.168.137.1. Oke, udah nyambung ternyata ke sananya. Cek apakah udah connect internet. Ping 8.8.8. Belum, ternyata belum. Oke, caranya yaitu masuk ke IP ya, kita setting NAT-nya dulu di firewall. Tadi kan di sini terus NAT, terus tekan tombol plus, terus di advanced general script, terus output interface-nya pilih yang internet atau tadi ETH1, terus di action-nya pilih mas query. Nah, itu menyambungkan atau meneruskan, terus apply ya. Kita coba apakah sudah jadi atau belum. Tuh, masih belum, ternyata masih belum gitu. Kita masuk ke IP lagi, terus kalian pilih yang root. Kita root dulu ya biar jadi ya. Kita intinya itu kita root, sambungkan lah, intinya sambungkan biar jadi, biar connect.
kita masukkan gateway-nya. Ini destination address-nya kosongin aja ya karena nggak punya ya. Gateway-nya itu 192.167.1/24. Ini nggak usah kasih slash, ini aja enter. Udah gitu. Terus masuk terminal lagi, terus enter, terus ping 8. Nah tuh kan langsung connect. Kita belum setting DNS nya, kita coba jangan pakai 88, google.com. belum connect itu karena belum di setting DNS. Kita masuk ke IP DNS, terus pilih servernya 192.168.137. Ini ya, jangan dikasih slash, jangan. Terus ini yang tekan bawah ini tik, nah itu untuk menambahkan pelengkapnya aja sih, sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Terus oke, terus kita cek lagi ping Google. Nah itu kan reply coy, reply. Oke, apakah Windows XP nya itu udah connect internet atau belum? Kita coba ya. Kalian Windows R cmd enter, di sini ping 8.8.8. Ternyata sudah connect. Kenapa? Karena sudah di root sama router 1, yaitu untuk menghubungkan semua jaringan. Jadi berbeda-beda jaringan tapi terhubung. Itu gunanya router itu seperti itu. Gunanya router itu untuk menghubungkan internet yang berbeda jaringan. Itu jadi bisa terhubung. Misalnya kita ping google.com. Nah, di sini kenapa tidak jadi? Coba kita setting di sininya ya, property, terus kita coba. Kita kan belum tahu itu masalahnya gimana. Mungkin kasih 8.8. Nah kita ping lagi coba. Nah tuh jadi yaitu gunanya itu tadi itu untuk mengambil DNS atau domain name servernya. Oke, kita masuk ke Windows 11 nya. Di sini kita coba apakah udah kontak internet atau belum. Ping 8.8.8. Ternyata belum. Gimana tuh caranya? Nah, caranya tuh gampang banget. Kalian masuk ke IP, terus pilih routers. Nah, ini routers ya. Kalian tekan tombol plus. Di sini kosongin aja. Nah seperti itu, kita coba lagi. Nah udah connect ya, udah gitu di root, jadi tinggal ditambahin destination-nya, nggak usah karena tidak punya. Dan gateway-nya diisi yang punyanya router 110.10.10.10 tuh. Terus kita coba ping google.com. Ternyata tidak bisa. Kalian tinggal masuk ke IP, terus DNS, terus di sini pilih servernya servernya itu ngambil dari router 1 ya, 10.10.10.10. Terus di sini dikasih 8.8.8.8. Ini jangan lupa allow remote request ya, dan request ya itu. Oh ya, tadi yang di Windows XP juga belum. Nah ini di allow dulu. Oke, kita coba ping Google. Oke, sudah jadi ternyata. Oke, sekarang kita masuk ke Windows 11 nya. Apakah sudah connect internet? Caranya Windows R cmd enter. Mana ini? Atau kalian bisa klik kanan. Kalian bisa juga klik kanan terus ada pilihan cmd itu. Sekarang itu ada gitu. Ini ngebug lagi. Nah, sini ping 8.8.8. Coba. Oke, jadi connect internet ya. Sekarang kita tinggal ping google.com. Ternyata sudah reply. Kenapa kita di sini belum setting DNS tapi udah reply? Itu karena IP-nya sudah di forward, sudah di route sama router yang sebelah, yang router 1 itu udah dimasuk
siapkan akses internetnya. Jadi di sini nggak perlu setting 88 lagi. Tapi kalau mau settingnya juga bisa 88. Udah. Oke, udah connect. Coba kita panggil IP yang di sana. Itu ping 192 kan tadi 168.2.1 10 ya. 10. Berapa sih? Kita cek IP-nya dulu ya. Oh, 2.20. Oke, kita balik lagi Windows 11. 2.20. Replay ternyata. Kita juga panggil di Windows XP nya, coba tes untuk memastikan ya. Pin 172 168 1 titik. Kita cek lagi. Caranya itu IP config. Nah di sini 1.10 ternyata. Oke, Windows XP lagi 1.10. Oke, ternyata connect. Oke, cukup sekian. Sekarang dilanjutkan dengan routing dinamis ya. Nah, tadi itu static routing, sekarang dinamis routing. Oke, yang pertama kalian hidupin, siapkan router 3, terus hidupin semuanya di VirtualBox start, hidupin semuanya ya. Oke, sebelum hidupin router kalian siapin dulu di sini. Misalnya saya contohkan di router 1, jadi setting, terus pergi ke network. Nah, di sini saya aktifkan itu 3 adapter karena saya menggunakan 3 router. Jadi yang ini ke klien, yang ini ke router 2, terus yang ini ke router 3. Nah gitu. Terus untuk interface yang ke klien atau ke komputer kalian, karena saya tidak menggunakan komputer virtual ya, jadi saya menggunakan komputer asli. Jadi saya pilih host only adapter, dan di sini virtual host only adapter yang 1. Ini untuk membuat host only adapter 3-tiganya, maksudnya kalian masuk ke file, terus host ini namanya host network manager, terus nah di sini kalian tinggal create aja, tinggal di create, nah gitu. Oke, ini karena saya tidak jadi buat, tinggal di create aja, terus nanti kalian kasih IP ya. Misalnya di adapter 1 saya kasih 55.1, di sini 2, saya mau ubah dulu ya, sini mau dirubah dulu, misalnya sini 2 di apply, terus di sini saya kasih 3 apply, di sini dikasih 4 1 2 3 4. Nah gini ya, jadi ini belum. Nah ini untuk mengatur interface yang ada di sini nih, misalnya yang ada di sini. Nah ini interface 1 2 dan 3. Ini IP-nya itu yang tadi kita buat 2.1, terus ini juga sama ya 3.1, dan ini sama 4.1. Oke, terus langsung kalau udah running semuanya, kalian tinggal kalian buka VirtualBox-nya, Winbox maksudnya, Winbox-nya. Nah di sini akan muncul 3 router ya, router 1, router 2, router 3. Untuk yang tidak muncul, kalian tinggal pergi ke Windows, terus ketikkan firewall. Ini untuk Windows 10 ya. Untuk Windows 7 juga sama, tinggal masuk ke control panel, terus cari Windows Firewall, terus kalian nonaktifkan ini, turun Windows Defender Firewall on or off. Nah gitu. Kalian pilih yang nonaktifkan itu jika di sini tidak muncul router 1 2 dan 3 gitu ya. Langsung kita buka semuanya ya. Terus ini kita buka, lanjut kita konfigurasi. Langsung aja menuju IP, terus address, terus tekan tombol plus, terus di sini di Ethernet 1 kalian tambahkan. Untuk melihat IP-nya itu kalian buka VirtualBox, terus kalian pilih yang router 1, enggak pilih di sini, terus Virtual Network Manager. Nah di sini ya untuk melihat IP-nya, yaitu 192.168. Di sini kan 2.1 kan, jadi saya mau 2.2 gini. Terus jangan lupa kasih /24. Oke, lakukan di Ethernet 1 ya. Dengan Ethernet 1 itu menuju ke klien. Oke, lanjut untuk yang Ethernet 2 ini saya ke router ya. Ke router itu untuk melihatnya lagi, kalian pergi ke sini device, terus network setting. Oke, di sini
Ethernet 2 itu adapter 2. Itu saya ke router 2. Jadi di sini router 2 saya tulis pakai pulpen ya. Router 2 itu HP-nya 172.16.2.1. Ini saya 172.16.2.1. Jangan lupa kasih /24 apply. Oke, untuk Ether 3 saya menuju ke router 3. Router 3 di sini IP-nya itu 10.10.10. Ini kasih nama lagi, sini router 2, ini router 3, 10.10.10.10/24. Ini router 3. Nah, ini udah dibuat ya. Jadi selanjutnya kita konfigurasi juga, lakukan hal yang sama di router 2-nya. Sekarang kita buka lagi Winbox-nya. Nah, di sini udah ada ya, ini router 1. Nah, sekarang kita router 2. Ini kita close aja. Nah, di sini ke IP, ke address. Nah, sini juga untuk melihat itunya tadi itu seperti ya tadi itu. Nah, sini bagi router 2 file host network kedua. Nah, di sini 3.1. Oke. Jadi di sini nulisnya 192.168.3.2 ya. Kan 1 karena di situ itu 1. Jadi di sini 2/24. Terus apply. Nah, udah. Terus oke. Terus tekan tombol plus lagi ini untuk menuju ke Ethernet 2 ke Ethernet 2 ya. Kita lihat Ethernet 2 itu kemana itu. Ini bagi orang yang maksudnya bingung Ethernet gitu. Di sini saya udah namain ya Ethernet 2 itu ke router 2. Maksudnya ini kan udah ada router 2. Berarti kan tadi router 2 itu dari router 1. Berarti di sini ke router 1. Itu router satunya itu tadi 172.16.2.1 kan tadi, berarti sini titik 2 gitu. Jangan lupa /24. Nah, untuk Ethernet 3 nya di sini IP-nya beda lagi ya. Saya kasih 20.20.20.10. Jangan lupa kasih /24 terus apply. Oke, selanjutnya kita ke Winbox yang ketiga. Sama di router 3 juga melakukan hal yang sama, yaitu pergi ke address plus, terus di sini Ethernet satunya. Itu kalau nggak tahu kalian tinggal benar tadi ini di close dulu, terus kalian ke VirtualBox, ke file, terus host network. Ini adapter 3 itu 4.1 ya. Kita close dulu aja. Nah, di sini 192.168.4.2/24 Ethernet 1 ya. Untuk Ethernet 2 nya di sini kita cek di router 3 nya itu kemana. Oke, untuk Ethernet 2 nya itu dari router 3, berarti ke router 2 ya. Berarti di sini ke router 2, berarti 20.20.20 tadi kan 10 tuh, jadi saya kasih 20 kalau enggak 11. Jangan lupa /24. Untuk Ethernet 3 kita kasih tadi kan Ethernet 3 itu ke router 3. Jadi di sini tadi kan 10. Jadi saya kasih 10.10.10.11 itu. Iya. 11/24. Oke, jika sudah, kita coba ya ping dari VirtualBox masing-masing. Ini ada router 1, ini saya urutkan di sini router 1, di sini router 2, router 3. Itu ini ya. Kita coba ping. Ini dari router 1 ke router 3 ya. Di sini router 3 itu kan 10 10.10.10.11. Oke, connect ya. Terus yang 20 11. Oke, di sini belum connect karena belum di dynamic routing, belum. Oke,
kita tes lagi yang 192, kita ke kliennya, maksudnya 168 tadi kan di router ini 2.2 ya. Ini belum ada pingnya. Nah oke, udah jadi ya. 1.1 coba. Oke, udah connect ke klien. Kita cek satu-satu dulu ya. Oke, semuanya udah connect ya. Jadi sekarang kita tinggal masuk ke konfigurasi routingnya. Caranya yaitu kalian tinggal masuk ke router 1, terus kalian pilih routing. Di sini ada routing, terus pilih OSPF. Yang OSPF ini ya, jangan yang OSPF versi 3 itu, jangan. Bentar saya besarin dulu. Oke, kalian pergi ke network, terus kalian tekan tombol plus ini. Terus di sini dikasih alamat IP gateway-nya, gateway dari router 1 yang menuju ke, misalnya dari klien tadi kan 192.168 T2 titik. Nah, berapa sih? Kita cek dulu ya. Kita lupa malah. Oke, di sini 2.0. Nah, dimasukin networknya ini loh, yang di belakang nih. Kalian masukin. Ini berarti 2.0/24. Nah, oke, terus apply. Lakukan itu semuanya. Maksudnya semuanya dimasukin. 172, 168, 16, 2.0 ya. /24. Apply. Terus lagi 10.10.10.0/24 yang masukin networknya. Play. Nah, udah ya tiga-tiganya. Lakukan cara ini ya kepada router yang lainnya. Saya akan lakukan router 2 sama, pergi ke routing OSPF. Nah, di sini tekan network terus plus. Nah, di sini tambahkan juga. Untuk melihat IP-nya kalian pergi ke address. Nah, di sini. Oke, di sini 20.20.0/24 terus apply. Nah, terus plus lagi. Bentar, ini addressnya 172.116.1.2/024 ya. Terus yang ini 192.168.3.2/24. Oh, ini bukan, ini 0 ya. Oke, yang router 3 juga sama, suka IP routing terus OSPF. Ini juga sama ya. Nah, caranya itu masukkan network dulu, terus IP address untuk masuk IP biar tidak salah nulis ya. Ini 10.10.10.0/24. Terus 20.20.20.0/24. Di sini juga sama, 192.168.4.0/24. Oke, jika sudah semuanya, kita pergi ke router 1 untuk mengecek apakah udah jadi atau belum. Sebenarnya ini kalau memang settingannya benar, ini udah jadi. Coba kita ping dari router 1 ngeping klien router 3. Jadi kita cek dulu di sini klien router 3 itu 4.2 ya. Jadi kita ping 192.168.4.2. Oke, connect ya. Terus kita coba ping gateway di sini yang di router 2. Kita cek IP-nya itu 3.2. Oke, connect ya. Coba kita ping 20 11 connect. Coba kita ping 10 jamin connect. 11 connect. Oke, untuk di router ini duanya juga pasti udah connect ya.
Untuk mengeceknya apakah ini kan udah jadi nih, udah bisa ngeping, tapi kita kan belum percaya nih jadi apa belum. Untuk mengeceknya kita bisa pergi ke misalnya di sini saya pergi ke root sistem routers. Nah di sini nih, ini ada banyak kan, ini dari ether 1, ether 2, terus nah ini coba kita matikan salah satu ya. Misalnya saya mau mematikan yang ini, saya pergi ke sistem routing SPFM, terus interface yang ini ya. Kita coba di network ini, kita coba nonaktifkan yang ini 19 yang 10 yang ke 3 ini. Kita nonaktifkan, caranya itu yang silang ini, tuk kok nggak bisa ya. Oh ini udah mati. Coba kita aktifkan lagi, apa bedanya? Coba di sini kan Ethernet, ini di sini Ethernet 332. Coba kita nonaktifkan ya. Oh di sini jadi lewat Ethernet 2 semuanya, jadi gini. Nah gitu, Ethernet 1 kan di bawah, 2 Ethernet 3 jadi ke atas. Nah gini, nggak bisa lewat Ethernet 3. Tapi kalau kita buka ting kok belum gitu, belum connect. Nah ini udah connect. Kalau kita ke Ethernet 3 itu lewat sini, bisa lewat bawah, satu ke atas lewat bawah. Nah itu muter bisa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sekarang dilanjutkan dengan VPN configuration. Dilanjutkan dengan setting VPN ya, setting VPN di MikroTik. Oke, yang pertama kalian harus, syaratnya tuh harus Windows Auto. Oke, dilanjutkan ya dengan setting VPN di MikroTik. Oke, syaratnya kalian harus terhubung dulu kliennya. Kalian itu Windows XP nya, kalian harus terhubung dulu ke internet atau terhubung dulu ke Winbox atau ke router. Intinya harus terhubung internet dengan IP klien yang diberikan sama routernya. Kita cek dulu IP-nya. Ini IP-nya 172.16.1.2 itu IP kelas B ya. Di sini gateway-nya juga 1.1 ya. Oke, terus kita ping Google, coba apakah bisa. Oke, jadi udah connect internet ya. Oke, langsung aja ke buka Winbox-nya. Winbox ini pastikan router kalian connect ya, connect internet router kalian. Nah, ini routernya. Pastikan router kalian connect internet, terus kalian connectin ke Windows XP. Oke, balik lagi masuk Winbox seperti biasa ya, kalian connect. Nah ini udah masuk ya. Oke, karena di sini kita setting VPN ya, jadi kita masuk ke PPP, terus kalian masuk ke scripts. Nah di sini kita membuat profilnya ya, membuat profil VPN nya. Misalnya di sini namanya no pakai VPN ya gitu, karena no pakai VPN gitu. Servisnya di sini pilih yang PPT, terus sini pilih yang default encryption ya, yang ini. Terus untuk passwordnya di sini dikasih misalnya password 1 aja, passwordnya 1. Oke, terus local addressnya di sini yaitu IP kliennya ya. Jadi local address itu adalah lokasi yang mau kita remote nanti. Oke, jadi di sini kita cek dulu ya local addressnya. Masuk ke start command prompt, terus pilih IP config. Oke, di sini IP addressnya udah dapat ya. Ini IP address itu yang default gateway-nya klien ya. Jadi di sini itu 172.1.16 terus 1.1. Oke. Untuk remote addressnya kalian yang IP address yang 172.16.1.2. 172.1.6.1.2. Oke, langsung aja apply ya. Di sini apply. Oke, sebelum itu kita masuk ke interface.
Nah, di sini ada PPT server. Kalian onin, terus di sini default encryption, terus apply. Tinggal kita setting VPN-nya. Kalian tetap di interface, terus kalian tekan tombol plus ini, terus kalian pilih yang PPT server. Nah, di sini kalau jika kalian tidak ada PPT server blending, kalian pilih yang PPT server aja. Oke, di sini saya pilih yang PPT server blending. Nah, oke, di sini kasih nama ya, misalnya mau pakai VPN gitu aja. Terus usernya admin. Ya, udah gitu aja, terus langsung apply. Nah, di sini profilnya udah ya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan proxy ARP yang ada di local area, yaitu masuk ke interface, terus pilih jaringan lokal area, terus pilih jaring ini ARP-nya. Di sini dikasih proxy ARP, terus di apply. Jadi ini udah selesai ya, kita setting proxy PPTP tadi itu di jaringan lokalnya itu sebenarnya udah jadi. Nah, VPN-nya udah jadi. Sekarang kita tinggal konfigurasi menggunakan klien yang di PC asli kita. Oke, langsung aja. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke jaringan. Misalnya di sini kita seret tekan Windows, terus tulis VPN. Nah, gitu. Terus enter VPN setting ya ini. Ini kalian tinggal pilih yang ADD VPN connection. Terus di sini pakai yang Windows built-in. Terus connection name di sini misalnya mau pakai VPN. Server name address-nya itu IP public dari MikroTik kita, yaitu tadi yang kita beri nama internet ya ini. Terus kalian untuk mengeceknya kalian tinggal ke Windows XP, terus kalian pilih yang IP, terus pilih address. Dan di sini IP kita itu 2.2 ya, jadi yang internet yang ini 2.2. Jadi kita tuliskan di Windows yang asli kita itu 2.2. Oke, 192.168.2.2. Oke, gitu. Setelah itu VPN type-nya di sini yang pilih yang PPTP, yang point to point tuning protocol ini PPTP. Terus di sini username and passwordnya ini pilih yang username and password saja. Di sini username-nya tulis yang tadi ya. Ini untuk mengeceknya ke Windows XP, ke VPN, terus pilih PPTP, terus pilih yang script. Nah, di sini ya. Di sini nih. Namanya itu no pakai VPN. Oke, username-nya itu no pakai VPN ya. No pakai VPN. Untuk passwordnya tadi kita buat 1. Oke, untuk passwordnya ingat-ingat itu tadi kita buat di Windows XP-nya itu 1 di sini ya. Oke, langsung balik lagi ke Windows aslinya, terus kita save. Terus kita konekin. Tadi kan yang ini nih no pakai VPN. Kita konekin aja. Oke, connected ya. Sekarang kita tes. Kalian tekan Windows R, terus tulis cmd. Nah, di sini ya. Kalian tinggal tuliskan ping saat kita ngeping ke Windows XP nya ya. Jadi kita ngeping ke sini nih. Tadi kan 172.16.1.2. Jadi di sini tinggal ping 172.16.1.2 enter. Nah, ternyata kita udah bisa ngeping kliennya ya. Jadi kita bisa ngeping kliennya atau manggil kliennya. Terus untuk 7.1 apakah bisa? Oke, ternyata bisa ya. Oke, coba kita ping routernya ya. 192.168.100 titik berapa ya tadi? Bukan 1 tapi 2.2. Oke, connect ya. Terus 2.1 connect semua. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih. Salam networking jaringan internet. Ya.